Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama. Di video kali ini saya akan membahas tentang implementasi kriptografi Caesar Cipher pada keamanan data. Di sini ada abstrak. Kriptografi merupakan bagian ilmu yang mempelajari tentang cara menjaga agar data atau pesan tetap aman. Algoritma kriptografi terdiri dari substitusi dan transposisi pada data. Teknik kriptografi dapat digunakan untuk menangani masalah kebocoran pada data atau informasi karena kriptografi menggunakan rumus-rumus matematika, mulai dari rumus sederhana sampai kepada rumus yang kompleks. Pada penelitian ini digunakan algoritma Caesar Cipher. Algoritma Caesar Cipher termasuk pada kriptografi klasik yang memiliki kunci simetris. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya algoritma Caesar Cipher dapat membantu dalam mengamankan data sehingga kebocoran data bisa diminimalisir. Ini ada kata kuncinya, ada kriptografi Caesar Cipher keamanan data. Lalu ada pendahuluan ya. Lalu ada metode penelitian. Nah, jenis penelitiannya dengan menggunakan DLP sebagai alat bantu komputasi. Penelitian harapan bertujuan untuk memecahkan masalah saat ini dengan menerapkan teori-teori yang mendasari penelitian. Semua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada bagian ini. Tentunya model enkripsi, misalkan gambar enkripsi, membuat simulasi enkripsi, dan memeriksa hasil simulasi, semuanya termasuk dalam metodologi penelitian ini. Ada metode pengembangan sistem, terus ada planning atau perencanaan. Nah, pada tahap ini perencanaan yang dimulai dari pengumpulan kebutuhan yang membantu tim teknikal untuk memahami konteks bisnis dari sebuah aplikasi. Selain itu, pada tahap ini juga mendefinisikan output yang akan dihasilkan, fitur yang dimiliki oleh aplikasi dan fungsi dari aplikasi yang dikembangkan. Kedua ada desain dan perancangan. Ketiga ada coding, pengkodean, ada testing dan pengujian. Ada Borland DLP. Ada perancangan sistem. Tahap perancangan sistem adalah setelah tahap analisa sistem selesai dilakukan. Maka analisa sistem mendapatkan gambaran dengan jelas tentang apa yang harus dilakukan. Selanjutnya analisa sistem memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Adapun alat rancang yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Whiskas. Nah, di sini ada aktor atau orang. Terus dia bisa mengimport, terus ekspor, terus enkripsi, dan enkripsi juga dibagi beberapa cabang ya. Bisa enkripsi substitusi 1, 2, 3 sampai 5. Terus ada juga bisa mendekripsi ya. Dekripsi substitusi 1 sampai 5 juga. Terus selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Dan pada sistem memang secara praktikal dari Whiskas yang memiliki alur aktivitas. Yang pertama ini user yang pertama ini ada start yang mulai, lalu setelah mulai nanti akan bisa mengenkripsi ya, enkripsi. Terus nanti itu ada substitusi 1 sampai 5, pilih dulu. Setelah itu nanti masukkan plain tag-nya. Setelah itu di enkripsi, lalu akan muncul ciphertext-nya, lalu end.
Lalu yang ini juga sama, dimulai, lalu enkripsi, terus pilih substitusi 1 sampai 5, terus masukkan plain text, lalu nanti di dekripsi, lalu akan muncul ciphertext, lalu end. Nah, lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Data yang digunakan untuk plain text yaitu berupa karakter dalam bentuk karakter huruf A sampai Z, angka 1 sampai 9, dan tanda baca seperti koma, titik, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, catatan seperti tabel substitusi berikut menunjukkan perubahan metode Caesar. Nah, ini misalkan ini ya plain text itu manusia pertama, lalu kata kuncinya itu bergeser 4 huruf atau substitusi 4 ya. Jadi cara menghitungnya misalkan manusia pertama, huruf yang pertama kan M. Nah, lalu bergeser 4 huruf M, N, N, O, P, Q, berarti Q ya. Simpan. Terus A, bergeser lagi 4 huruf A, B, C, D, E, di E. Lalu N, si N, lalu bergeser 4 huruf juga di R, lalu sama sampai ke terakhir bergeser 4 huruf. Nah, jika Anda ingin mengganti dengan pergeseran 5 huruf, proses enkripsi akan seperti berikut. Manusia pertama bergeser 5 huruf. Yang pertama hurufnya M, N, O, P, Q, R. Lalu A, bergeser 5 huruf. A, B, C, D, E, F. Nah, sampai seterusnya juga. Lalu setelah ditemukan semuanya, ini lalu RFS ini lalu di satuin lah. Nah, mungkin di sini saya salah memasukkan ini ya, belum diganti ya ciphertext yang ininya, harusnya yang ini masukannya, mungkin saya lupa, mungkin nanti di Wordnya nanti saya ubah lagi karena ini masih yang ini ya. Nah, lanjut, di sini ada simulasi aplikasi enkripsi. Yang pertama ada menu utama. Menu utama merupakan tampilan awal pada sebuah desain yang terdiri dari menu enkripsi, lalu dekripsi, lalu ada ciphertext, ada export, lalu ada dan close juga. Dapat dilihat seperti gambar berikutnya. Ini yang ada menu enkripsi. Menu enkripsi adalah menu untuk proses enkripsi file. Menu enkripsi dilihat pada gambar berikut. Nah, ini ada menu enkripsi. Menu enkripsinya. Oh, ini ada substitusi 1 sampai ke 5 ya. Ini salah pada di sini. Lalu menu enkripsi adalah menu untuk proses dekripsi file. Menu dekripsi bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, ada enkripsi substitusi 4. Nah, ini berikut adalah hasil enkripsi dengan substitusi pergeseran 4 kali dari huruf, yaitu dengan bergeser huruf tertentu ke huruf depannya sebanyak 4 kali hasilnya. Nah, misalkan ini kita pilih di sini enkripsi, lalu substitusinya substitusi 4 atau pergeseran 4. Lalu misalkan kita masukkan plain text-nya, misalkan di sini belajar. Nah, setelah itu kita
enkripsi ya. Lalu kita enkripsi, maka akan muncul ya ciphertextnya jadi VPNF. Nah, ini ya muncul. Nah, lalu di sini ada 4, ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dari aplikasi enkripsi menggunakan Caesar-Cipher, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya perhitungan matematis Caesar-Cipher bisa dilakukan dengan sistem substitusi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan aplikasi enkripsi menggunakan Caesar-Cipher yang dapat mengacak file sehingga tidak bisa dibaca data menjadi aman. Nah, mungkin pemaparan dari saya cuma cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan mungkin ada yang harus diganti juga ya di sini. Terima kasih. Saya Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.